Komika dengan nilai tertinggi adalah beri tepuk tangan yang meriah untuk Bonar. Bonar! Ucapkan terima kasih untuk perjuangan Bonar selama 3 minggu ini. Halo kawan-kawan, kenalkan aku Bonar dari Pekanbaru sebenarnya. Tapi aku udah merantau ke Jakarta untuk cari kerja yang lebih baik ya. Karena di Pekanbaru terakhir kerjaku cuma jadi security cafe bang. Dan selama aku jadi security di sana, cafe itu aman. Gajiku yang gak aman bang. Tiap bulan dipotong. Sumpah aku terakhir aku kerja di sana gajiku cuma 500.000. Security 500.000 bang. Sumpah itu kalau ada maling datang, ku bantu. Ku bantu. Maling bang ayo masuk udah ku packing loh. Sakit. Makanya aku resign dan puji Tuhan aku dapat kerjaan di Jakarta menjadi asisten Panji Pragiwaksono. Keren tuh orang. Waktu aku kerja sih enggak. Iya, aku jadi asistennya Panji gitu. Dan sebelum ikut audisi ini aku nelpon Bang Panji. Aku bilang Bang, aku minta dong tips audisi. Terus dia bilang jurinya siapa? Ada Bang Radit, Cing Abdel, Bang Remin. Oh payah lah itu katanya. Aku pun gak lolos itu katanya. Ih kok ragu kau? Tapi ya itu akhirnya aku kerja dengan Panji gitu. Dan selama aku kerja jadi asisten, Bang Panji selalu memperkenalkan aku sebagai tukang pukul. Enggak jadi asisten, tukang pukul gitu. Ketemu orang, tukang pukul gue nih, tukang pukul gue nih. Dalam hatiku kau yang kupukul habis ini. Heboh kali loh. Biasa aja gitu maksudnya. Tukang pukul gitu. Dan namanya kerjaan teman-teman, pasti ada resikonya. Bahkan jadi asisten artis ada resikonya. Resikonya adalah kita dituduh sukses. Semua orang sekitarku, enak kali kau aja asisten artis sudah sukses kau ya katanya. Enggak, artisnya yang sukses aku enggak gitu maksudnya. Sering kali gitu, mamaku sendiri bang, mamaku sendiri. Di bulan pertama aku kerja dia nelpon. Halo nak, ya mak, berapa gajimu di Panji? Dapat enggak 10 juta katanya. Oh dapat mak, kalau dikumpulin gue bilang. Yang penting rajin nabung mak kalau itu. Ini loh, mama mau renov rumah lah katanya. Berapa emang mak butuh? 15 juta. Mak, gimana kalau mama ngekos aja? Yang AC aman lah 700 sebulan gitu. Mamaku itu, temanku lebih parah bang. Tiap bulan minjam duit. Aku pernah tiba-tiba di chat sama temanku. Dia bilang gini, Bonar, ada nggak uangmu 6 juta yang nggak kepake? 6 juta nggak kepake. Pertama aku nggak punya 6 juta. Yang kedua kalau punya aku pakai. Untuk apa aku kerja nyari duit begitu terkumpul nggak aku pakai gitu. Hah? 6 juta bisa aku bayar kos mamaku. Ya itu aja makasih. Suci 10 ini berat kali kurasa bang. Sumpah lah aku. Pesertanya ngeri-ngeri kali. Ada senior. Ada cewek rambutnya hijau tuh. Kelepon di kepala coba. Ada orang Itali, ya ampun. Kita lawan orang lokal aja belum tentu menang bang. Sama saudaranya Inzaghi disuruh coba. Orang Itali ngapain sih kesini ikut stand up komedi Indonesia gitu. Maksudku ikut stand up komedi Itali kan bisa ya. Suci juga namanya. Suci Itali sama gitu. Sama-sama ada Rossi juga. Beda marga aja kan. Silalai Valentino. Aduh, Kompas. Ya aku Kompas ini ya. Season lalu ada bule, season ini ada bule. Kompas, come on. Kalian itu TV inspirasi Indonesia. Kok pakai tenaga kerja asing? Bule masuk gitu. Mungkin kalian terdengar, aku terdengar seperti menggerutu aja. Tapi memang itu perasaanku teman-teman. Berat kali kurasa, apalagi beban ultimate tiket inilah. Ultimate. Ekspektasi orang tuh besar kali bang. Kalian cek di YouTube Kompas TV, video audisiku, komentarnya, Bonar juara, Bonar pasti juara. Entah siapa pun nggak tahu aku. Kok tahu kok keputusan juri, aku bilang maksudnya. Bonar pasti juara. Aku tuh nggak mau digadang-gadang juara. Karena sebelum-sebelumnya yang dijagokan juara, enggak juara. Iya kan? Sadana Agung,
Dodit Mulyanto, Rahmat, MU, nggak ada yang juara. Juara. Tapi itu kuanggap ya penyemangat lah. Soalnya ada juga komentar yang kayak Bang Rigen bilang tadi. Aku dituduh masuk pakai orang dalam gitu. Aku mantan asistennya Bang Panji, itu mantanku dia tuh. Dituduh masuk pakai orang dalam. Udah pasti Panji maksudnya kan? Gak mungkin Radit, aku nggak akrab sama Bang Radit. Nggak, dia bata aja nggak mau nolong dia nih, tahu aku. Pasti Bang Panji maksudnya gitu. Nah, aku nggak tahu yang benar yang mana. Aku nggak bisa membela, nggak bisa mengiyakan juga, nggak bisa. Tapi menurutku teman-teman, kalau memang Bang Panji punya kuasa memasukkan orang ke suci ini, bukannya lebih baik dia masukin Gamila, istrinya sendiri, stand up juga loh dia. Manfaatnya kan lebih terasa ke mereka. Uang taping lumayan Bang, nama-nama beli beras di New York. Lumayan loh. Dan misalkan Mbak Gamila gantiin aku masuk suci, Bang Panji jadi juri. Itu kan akan jadi satu-satunya momen di mana Bang Panji bisa ngomentarin istrinya tanpa dibantah. Nggak ada powernya di rumah, sumpah aku Bang. Pernah curhat dia, pernah curhat. Asik kali gitu, misalkan nih Mbak Mila nih, stand up, tas, Bang Panji komentarin. Mila, ya Mas Panji, lu baru saja nunjukin set yang bagus banget. Bagus banget, emosinya tebal, premisnya bagus, argumen lu kuat sama kayak di rumah. Tapi catatannya adalah, ini kan kompetisi panjang ya Mil. Kalau bisa emosinya dijaga, jangan berlebihan gitu. Jadi kalau gua naruh handuk basah di atas kasur, lu jangan marah. Ya, itu aja dari gua, thank you. Sabar, lagi sketsa nih. Ya, sabar. Mbak Mila ngebalas kan, peserta nggak boleh ngebantah. Mbak Mila cuman, iya Mas Panji. Tapi dalam hatinya, berani gua ya. Tengok aku sampai rumah kau yang close mic ini kata. Aku langsung aja ya. Nah, jadi menurutku sebuah prestasi atau pencapaian cukup bisa membuat orang berubah sifatnya. Aku udah ngerasain. Minggu lalu aku nilai tertinggi dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak. Sombong aku Bang. Sumpah aku sampai ke hotel karantina kami, bawaannya pengen ngasih masukan Bang. Tiap ketemu peserta lain langsung ku kasih masukan. Geral, kau harus kaya minggu besok. Bilang, dicoba. Ini yang ganti warna rambutmu. Diganti. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar salah satu peserta dengan nilai terendah minggu lalu. Yono. Aku masuk kamarnya Yono. Kulihat dia tidur Bang. Refleks aku Bang. Yon, kok tidur kau? Kok bisa nilai terendah ngantuk? Bangun, bikin materi. Sini gue bantu. Biar kau tahu rasanya dipuji Bang Radit. Ulang. Sayangnya malam itu aku nggak ketemu Bang Kukuh. Bang Kukuh Adi tadi. Dia memang lebih senior, tapi kan nilaiku lebih tinggi. Pengen aku ngasih masukan, pengen ku bilang kalau bikin materi jangan kebanyakan setup. Tadi punchline-nya cuma 2 Bang. Dipikir ini program KB, 2 punchline cukup. Enggak Bang, enggak. Ini aku nyari 3 tawa aja lolos, aku udah aman. Satu udah lolos, 2 lagi nih aku cari ya. 2, 3 lolos. Aduh. Bisa gitu ya ampun. Dan ternyata yang sombong ini bukan cuma aku. Pacarku lebih sombong. Sumpah aku pacarku. Jadi aku tuh mau ganti motor karena motorku udah jelek. Motorku tuh cuman udah nggak fit ya. Iya Bang, motorku jadi ya, rusaknya tuh kayak starternya masih hidup. Tapi kalau di starter nggak hidup. Paham nggak? Yang suaranya kayak orang asma, tahu nggak?
Nah itu, motor udah kayak gitu tuh. Klaksonnya masih bunyi, tapi kalau ku tekan yang dengar cuma aku. Tahu ya, yang kayak gitu. Itu motorku, mau ku ganti. Ku bilang sama pacarku, sayang aku mau ganti motor. Respon pacarku, dia bilang udah nggak usah. Toh kau nanti dapat mobil kok dari Suci katanya. Oh ma, aku yang lomba kau yang jumawa ya. Amin aku dapat mobil. Masalahnya sampai detik ini Kompas TV nggak bilang apa hadiah Suci 10 ini bang. Nggak ada dibilang, ini kita peserta modal yakin aja ada hadiahnya nih bang. Nggak tahu kita entah stiker Kompas hadiahnya nggak tahu kita. Karena ini kompetisi komedi. Yang berkomedi bukan cuma peserta, penyelenggara pun boleh. Betul kan? Bahkan udah dites itu di season sebelumnya. Kalau kalian ingat, season 5, 6, 7, juara 1 hadiahnya mobil. Season 8 juaranya Bang Popon, hadiahnya cuman duit sama stiker Kompas. Season 9 memang mobil lagi. Tapi kan namanya komedi ada callback. Ya. Bisa aja callback di season 8 itu dipakai Kompas di season ini. Aku udah nggak kaget aku nanti kalau misalkan aku juara hadiahnya Bang Popon. Cek, selamat malam semua teman-teman. Malam ya, selamat malam. Ada kau Ernest, halo kau. Dari mana aja kau telat datangnya kau. Minggu lalu harusnya. Minggu lalu aduh lucu kali aku kau. Sumpah kau lucu kali, tawanya padat kali kau. Masyarakat terhibur, terbahak-bahak kau. Kalau minggu ini nggak janji aku. Lagi nggak enak badan, sumpah. Karena sekarang pun aku nampil, jujur aja teman-teman, di dalam keadaan rasa takut. Takut aku. Karena di show 1 dan show 2 aku nilai tertinggi. Ini show 3. Takut close mic aku bang. Karena kalau close mic hitungannya rule of three nih. Iya kan? Rule of three kan yang pertama lurus, kedua lurus, ketiganya patah sepatah-patahnya. Aku takut nih kalau aku close mic yang patah karirku nih kok. Takut kali aku. Sebenarnya semalam sudah sempat ada angin segar. Jadi salah satu peserta Budi semalam sakit, masuk rumah sakit dia. Sumpah aku begadang aku nungguin kabar dia supaya dia tetap sakit. Kutunggu tadi sore dikabarin Budi sehat katanya. Alah berjuang lagi aja. Bud sakit aja lah udah. Enggak masalahnya penilaian Kompas TV ini bukan sistem akumulasi gitu. Ya kan? Pengennya akumulasi minimal malam inilah. Jadi nilai show sebelumnya digabungkan dipakai untuk malam ini. Kalau gitu dipakai, aku kan show 1 nilai tertinggi, show 2 nilai tertinggi. Kalau digabung malam ini yakin kali aku nilaiku tinggi juga. Udah nggak terkejar peserta lain itu kok. Iya nggak mungkin bisa dikejar gitu. Cuman kan nggak gitu sistemnya. Nah aku tuh takut kali kalau ternyata aku mulai goyang gitu, terus aku mulai ngeblank gitu kan, kayak yang sekarang terjadi ini gitu. Ya. Yang barusan itu teknik mengiyakan apa yang sudah terjadi teman-teman. Teknik baru itu Bang Radit belum ngajarin. Takut masalahnya aku udah bangun persona sombong minggu lalu bang. Sombong, persona, sifat yang dibenci masyarakat. Kalau close mic aku bang, fix nggak ada job aku minggu depan ini. Nggak diterima masyarakat. Nganggur lagi, ya ampun bang. Aku sumpah paling takut nganggur. Karena menurutku nganggur itu mengganggu orang lain. Aku pernah nganggur bang. Bukan aku, temanku. Aku pernah juga. Temanku nganggurnya lebih parah, mengganggu. Temanku ini pengangguran ini, kami pernah satu kos. Dia ini berisik. Bukan mulutnya, lambungnya. Bunyi terus. Karena dia tuh punya skill ngedit, dia punya skill stand up, tapi entah kenapa dia lebih memilih skill menahan lapar. Sumpahku, dia pernah 4 hari nggak makan dan nggak mati. Sehat sampai sekarang bang. Nah masalahnya bunyinya tuh tiba-tiba suka memecah keheningan gitu perutnya. Aku pernah sama dia lagi duduk, dia main laptop, terus tiba-tiba bong. Apa tuh? Perut-perut gitu. Yang paling nggak enak kalau malam bang. Malam juga bunyi. Ini pernah terjadi. Aku lagi tidur, lagi main handphone. Dia lagi tidur. Dia tidur,
lambungnya bangun. Bunyi bang, aku main handphone dia tidur tiba-tiba gitu. Terganggu aku kan, kok kecilin gitu. Dan masalahnya dia juga ngigau. Ini terjadi true story. Dia tidur, lambungnya bunyi lagi, gitu. Terus dia ngigau. Dia bilang gini, sumpah aku nggak bohong. Dia bilang, tolong ambilkan rendang itu. Dia makan cuman di alam bawah sadarnya. Itu aja dari aku, makasih teman-teman.